Shalom teman-teman, apa kabarnya? Saya rasa kita bersuka cita, amin. Oke teman-teman, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau duduk tenang, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mari kita arahkan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sampai dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menyanyikan pujian. Bahwa katakan Allah yang setia, Allah yang menolong kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menyanyikan pujian. Katakan bahwa Allah yang setia. Kau selamatkan diri.
masih ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terbukti kami masih ada sampai hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang begitu indah pada malam hari ini. Meskipun di tengah-tengah kondisi dunia yang sangat menakutkan, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, kami juga diberkati. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Oke, salam teman-teman. Saya yakin kita bersuka cita, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Mari kita semua. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Kalau teman-teman sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur kami, menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia
Dan yang kekasih, seorang dari antara kamu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Demikian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh saudari Fani. Mari kita naikkan pujian. Kasih ya Tuhan. Karya Tuhan sangat terbesar dalam hidup kita. Sebab Dia mulia, menyertai kita dari hari ini sampai esok. Mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian. Shalom teman-teman, pada malam hari ini kita kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, dan bersyukur kembali lagi kita bersama-sama memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini karena Engkau terus menuntun kami, menjaga kami dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan dan bisa memberkati buat teman-teman. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, yang melalui Kolose pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini saya akan memberi judul tema kita, anak-anak muda yang membawa dampak. Sekali lagi saya katakan judul khotbah kita, anak-anak muda yang membawa dampak. Di sini saya akan membahas seorang tokoh yang sudah kita bacakan di dalam Alkitab. Di sini ada seorang tokoh yang bernama Tikhikus. Sekali lagi saya katakan seorang tokoh Tikhikus. Tikhikus adalah seorang pembawa surat ke Kolose dari Paulus. Ia adalah seorang rekan sekerja Rasul Paulus
yang setia dalam pekabaran Injil. Kenapa saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini melalui seorang tokoh Tikhikus? Karena saya melihat banyak anak-anak muda di zaman sekarang yang tidak hidup melalui kehendak Tuhan. Mereka selalu tawuran, hidup bebas, selalu seks bebas, berfoya-foya, menentang orang tua, dan juga hidup dalam kebohongan. Di sini kita bersama-sama belajar tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu Tikhikus. Yang sudah saya katakan tadi, Tikhikus ini adalah seorang pembawa surat ke Kolose, dan ia juga seorang membantu Rasul Paulus untuk pelayanan Injil, yaitu kabar baik. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakannya dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang ke-7. Di sini berkata, semua hal ikhalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Di sini dalam ayatnya yang ke-7, maksud dari ayatnya yang ke-7 ini yaitu Paulus mau menceritakan kepada orang-orang Kolose bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia alami di dalam pelayanan, supaya orang-orang Kolose itu bisa merasakan, melihat, dan bisa menjadi kuat di dalam keadaan apapun. Karena di orang-orang Kolose ini adalah orang-orang yang sangat susah diatur, orang-orang yang keras, karena mereka dari awal sudah dididik dalam ajaran yang tidak benar. Jadi ketika Paulus masuk di daerah Kolose untuk mengajarkan hal-hal yang benar, mereka susah untuk menerimanya. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini seorang tokoh Tikhikus. Dalam perjalanannya dia membantu Paulus. Yang sudah saya katakan, dia adalah seorang yang pembawa surat. Pekerjaannya setiap hari begitu terus, bolak-balik. Dia melakukan hal pekerjaan itu dengan tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Mungkin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita di dalam hal seperti itu, pasti kita merasakan bosan. Pasti kita merasakan hal yang tidak ada yang perubahan di dalam kehidupan kita, karena itu terus yang harus dilakukan. Tetapi di sini kita bisa melihat Tikhikus setia untuk melakukan pekerjaannya, setia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Paulus, setia melakukan apa yang dilakukan oleh Paulus, dia lakukan. Dan sikap Paulus menjadi berkat buat Tikhikus. Karena apa? Paulus memberikan kebersamaannya di dalam pelayanan, keberaniannya, membuktikan keberaniannya, dan itu membuat Tikhikus menjadi termotivasi kepada Paulus. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa di sini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman pada saat ini. Tapi saya mau menegaskan kepada teman-teman bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Sekali lagi saya katakan, hidup kita berharga di mata Tuhan. Kenapa saya mengatakan hidup ini berharga di mata Tuhan? Hidup kita berharga di mata Tuhan karena tidak secara kebetulan Tuhan menciptakan kita, melahirkan kita ke dunia. Tuhan punya rencana sesuatu, bukan kita hanya lahir ceplok begitu saja di dalam dunia, tetapi Tuhan mempunyai rencana indah di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadilah anak muda yang bertanggung jawab terhadap keluarga, teman-teman, atau rekan-rekan sekerja kita, atau apa saja yang kita lakukan. Lakukanlah itu dengan bertanggung jawab, karena kita sudah melihat contoh karakter dari seorang Tikhikus. Dia selalu melakukan
setiap pekerjaannya dengan setia, dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Dan juga dia melakukannya dengan tidak ada pengeluhan, tetapi dia terus melakukannya itu dengan kesungguhan hatinya. Selanjutnya, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, saya akan membacakan ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Di sini berbunyi tentang firman Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia, yang kekasih, orang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10, maksud dari firman Tuhan ini adalah Tikikus adalah seorang yang setia. Ia tahu apa yang dia lakukan karena dia sudah melihat pekerjaan Paulus yang begitu berani, tegas, dengan begitu tidak kompromi dengan dosa. Jadi dari situ dia banyak belajar. Dia tahu apa yang dirasakan Paulus, dia tahu apa komitmen Paulus, dia tahu apa tujuan Paulus. Dari situ dia banyak belajar. Dengan kebersamaan pelayanan Tikikus dengan Paulus, dia banyak belajar. Dan ketika diberikan kepercayaan itu, dia mengantar surat kepada ke Kolose untuk dari Paulus. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan pada waktu itu dia dipercayakan sesuatu hal yang sangat-sangat besar. Karena apa? Dengan penuh ketanggung-jawaban yang dia lakukan untuk pelayanan. Salah satu adalah kabar baik. Teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat perjalanan Tikikus. Tikikus walaupun dia hanya membawa seorang pembawa surat, bolak-balik membawa surat dari Paulus ke Kolose ke Paulus, tapi dia sangat bersemangat dengan itu. Dia bersemangat dengan apa status pekerjaannya. Teman-teman, di sini kita bisa melihat dia juga adalah seorang karakter yang sangat baik. Dia menjadi penghibur buat orang-orang Kolose. Ketika orang-orang Kolose dalam tekanan, ketika orang-orang Kolose lagi menghadapi setiap permasalahan, dia hadir berperan di situ. Dia menjadi seorang penghibur yang sangat luar biasa. Di sini bisa kita belajar dari sikap yang diambil dari Tikikus. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah seorang penghibur yang sudah kita lihat karakter dari Tikikus. Bahwa kita sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jadilah penghibur di dalam keadaan apapun. Mungkin pada saat ini kita merasakan tidak kenyamanan. Mungkin di dalam keadaan sekarang ini kita merasa sangat rapuh, atau mungkin merasa sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan. Tapi di sini saya mau katakan kepada teman-teman, jadilah penghibur. Karena dimanapun keberadaanmu, apapun keadaanmu, Tuhan selalu memberkati kita, selalu menuntun, menjaga kita. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah, sekali lagi saya katakan, jadilah penghibur, menguatkan keluarga, menguatkan teman-teman, menguatkan rekan-rekan kerja kita. Mungkin teman-teman berkata, sangat susah untuk saya mau mengatakan, saya mau jadi penghibur buat rekan-rekan sekerja, teman-teman saya. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan sanggup membuat hidup teman-teman menjadi salah satu peran buat pelayanan kabar baik, yaitu menjadi penghibur, menguatkan
satu sama lain dari teman-teman kita atau keluarga kita atau rekan-rekan kerja kita. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui dua hal ini tentang firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, menjadi anak-anak muda yang membawa dampak, yaitu yang pertama yang sudah saya katakan, bertanggung jawab. Kita sudah melihat dari karakter Tikikus yang begitu sangat luar biasa. Biarlah kita selalu bertanggung jawab di dalam setiap pelayanan. Apapun itu, lakukanlah itu untuk Tuhan. Terus yang kedua, anak-anak muda yang membawa dampak, yaitu menjadi penghibur. Jadilah penghibur antara keluargamu, teman-temanmu, dan juga rekan kerjamu atau dimanapun itu. Jadilah penghibur. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua dan menjadi penerapan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita akan menutup khotbah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini terus menjadi pegangan kami, terus menjadi terang buat hidup kami ya Tuhan. Tolong kami untuk melakukannya, supaya kami sanggup untuk melakukan setiap kehidupan kami dalam setiap hari-hari yang akan kami lewati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Saudara Fani. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin kita semua diberkati, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Selamat malam Tuhan Yesus, ucap syukur atas berkat-Mu sehingga kami boleh bersekutu ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi setiap target dalam kehidupan masa muda kami ya Bapa, supaya Engkau senantiasa beserta. Pakai masa muda kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, supaya masa muda kami, masa remaja kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah bukan yang terjadi atas setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mengambil saat dulu mengucap syukur ibadah kita selesai. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat malam Minggu.